Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhfana Nierski dari gelombang 9 angkatan 80 kelompok 3 akan memaparkan core value ASN, yaitu berakhlak. Sebelumnya, core value ASN ini merupakan sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berikut 7 tokoh berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Yang kedua, akuntabel, yaitu Ibu Tri Risma Maharini adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Ibu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Yang ketiga, kompetensi, yaitu Pak Artijo Alkostar adalah seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, di mana ia terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi dan dissenting opinion yang ia keluarkan dalam beberapa perkara besar. Pada akhir, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Yang keempat, yaitu harmonis. Bapak Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Yang kelima, yaitu loyal, yaitu Hugeng Imam Santoso atau Jenderal Hugeng adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Yang keenam, adaptif, yaitu B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi informasi dan satu-satunya graduat Yang ketujuh, yaitu kolaboratif, yaitu Pak Sandiaga Uno adalah seorang wirausahawan dan politisi pada pemerintahan Jawa, kelahiran Pekanbaru, Riau, dan Kebanggaan Indonesia. Beliau meyakini bahwa keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan menjadi kunci pembukaan jalan menuju kesuksesan. Selain itu, bangunan jejaring juga harus menjadi perhatian. Meskipun demikian, jejaring relasi hanya menyumbang 30% dari kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.